warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi video saya. Saya Hilmi Mufidatur Rohma, NIM 241E10129 dari Prodi PG PAUD Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Kasus Pola Asuh Keluarga dan Komunikasi Keluarga dalam Film Tiger Mom. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah parenting. Sebelum masuk ke analisis, izinkan saya mendeskripsikan kasus yang dianalisis. Kasus berpusat pada dua tokoh utama, Bu Arimbi, seorang ibu yang sangat ambisius, dan Miku, putrinya yang masih remaja. Bu Arimbi menerapkan kontrol yang sangat ketat atas seluruh aspek kehidupan Miku. Mulai dari pilihan sekolah, kegiatan, pertemanan, hingga cita-cita dan masa depan. Konflik memuncak ketika Miku diam-diam bergabung dengan komunitas teater yang ia sukai. Sementara ibunya menginginkan Miku fokus pada sains untuk masuk kedokteran. Ketika ketahuan, Bu Arimbi melarang keras, menyita ponsel Miku, dan semakin memperketat kontrolnya. Inilah titik di mana disfungsi komunikasi keluarga tampak paling jelas dan menjadi fokus analisis kita. Sekarang kita masuk ke analisis. Pertama, mari kita lihat bentuk komunikasi yang terjadi dalam keluarga ini. Saya mengidentifikasi 3 bentuk komunikasi dominan. Pertama, komunikasi verbal direktif. Bu Arimbi mendominasi percakapan dengan perintah dan instruksi tanpa memberi ruang dialog. Kedua, komunikasi nonverbal negatif. Ekspresi wajah tegang dan gestur dominatif yang secara tidak langsung menyampaikan penolakan kepada Miku. Ketiga, komunikasi defensif dari Miku. Sebagai respon, Miku menarik diri, berbohong, dan menghindari percakapan langsung dengan ibunya. Dari pola komunikasi ini, saya menemukan 5 kesalahan komunikasi yang signifikan. 1. Komunikasi satu arah. Bu Arimbi tidak memberikan ruang bagi Miku untuk berbicara dan didengar. 2. Tidak ada active listening. Bu Arimbi selalu memotong pembicaraan Miku sebelum memahami apa yang ingin disampaikan. 3. Invalidasi emosi. Perasaan Miku secara konsisten diremehkan dan diabaikan. 4. Kritik destruktif. Bu Arimbi menyerang karakter Miku, bukan perilaku spesifik. Dan 5. Tidak ada penghargaan positif. Bu Arimbi hanya berfokus pada kekurangan, tidak pernah mengakui usaha Miku. Dalam kerangka teori Virginia Satir, pola Bu Arimbi sangat sesuai dengan tipe komunikasi blamer, yaitu orang yang selalu merasa benar, menuntut kepatuhan, dan tidak terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Sementara Miku menunjukkan pola plasater, selalu mengalah dan menyembunyikan perasaan aslinya demi menghindari konflik. Pola asuh dan komunikasi disfungsional ini membawa dampak psikologis yang nyata bagi Miku. Pertama, rendahnya harga diri. Miku tampak ragu dalam setiap keputusan dan sangat bergantung pada persetujuan orang lain. Ini sesuai dengan temuan Coppersmith bahwa setiap harga diri anak sangat dipengaruhi oleh penerimaan dari orang tua. Kedua, kecemasan dan stres kronis akibat tekanan yang terus-menerus tanpa ruang untuk bernapas. Ketiga, perilaku berbohong dan menghindar. Ini bukan kenakalan, melainkan adaptif maladaptif terhadap
lingkungan yang tidak aman secara psikologis. Dan keempat, hambatan pembentukan identitas. Menurut Erikson, tugas utama remaja adalah menemukan jati diri mereka. Kontrol berlebihan orang tua justru menghambat proses krusial ini. Yang perlu kita garis bawahi, dampak-dampak ini bukan hanya masalah jangka pendek. Jika tidak ditangani, pola ini dapat terbawa hingga dewasa dan memengaruhi cara Miku membangun relasi di masa depan. Setelah menganalisis masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Ada 4 konsep komunikasi efektif yang seharusnya diterapkan oleh Bu Arimbi. Pertama, komunikasi efektif, yaitu kemampuan untuk benar-benar memahami perasaan Miku dari sudut pandangnya, bukan menilai dari sudut pandang sendiri. Carl Rogers menyebut ini sebagai a conditional positive recharge. Menerima anak apa adanya. Kedua, active listening. Mendengar dengan penuh perhatian, tidak memotong, dan memparafrasekan untuk memastikan pemahaman. Ketiga, komunikasi asertif. Menyampaikan harapan secara jelas dan jujur, namun tetap menghormati perasaan anak. Dan keempat, penggunaan e-message alih-alih berkata, "Kamu selalu malas," yang menyerang karakter. Bu Arimbi bisa berkata, "Ibu merasa khawatir ketika kamu tidak belajar, karena ibu ingin kamu punya masa depan yang baik." Ini membuka dialog, bukan membangun tembok. Untuk solusi pola asuh secara keseluruhan, saya merekomendasikan 5 langkah. 1. Beralih dari pola asuh otoriter ke otoritatif. Tetap tegas, namun juga hangat dan dialogis. 2. Terapkan family meeting secara rutin sebagai forum komunikasi yang aman bagi semua anggota keluarga. 3. Praktekkan positif reinforcement. Akui dan apresiasi usaha Miku, bukan hanya hasil akhirnya. 4. Jadilah fasilitator, bukan pengambil keputusan tunggal. Bantu Miku mengeksplorasi minatnya, jangan tentukan jalannya. Dan 5. Pertimbangkan konseling keluarga profesional untuk membangun kembali pola komunikasi yang lebih sehat secara sistematis. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum 3 poin kunci dari analisis ini. Pertama, kualitas komunikasi keluarga bukan sekedar urusan teknis. Ia adalah fondasi kesehatan psikologis anak. Kedua, pola asuh otoriter yang ekstrim, meski bermaksud baik, dapat memberikan dampak negatif jangka panjang jika tidak diimbangi dengan kehangatan dan keterbukaan. Dan ketiga, solusi terbaik bukan memilih antara tegas atau lunak, melainkan menemukan keseimbangan otoritatif, tegas dalam menilai, hangat dalam cara. Demikian presentasi video saya. Semoga analisis ini bermanfaat, tidak hanya sebagai tugas akademis, tetapi juga sebagai refleksi kita semua tentang pentingnya komunikasi yang sehat dalam keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.